Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa na'udzubillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Yang saya hormati saudara saya seperjuangan Ketua PCM Gandrung Mangu, Bapak Haji Kadron SPG. Yang saya hormati rekan saya di Majenang, salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang, Bapak Haji Maskur Besan. Ini kiai, ini chefnya YouTube, pesantren YouTubia, pesantren YouTubia ini Pak. Ini hari ini kita masuk YouTube dulu Pak Bu, nanti masuk YouTube lihat ya. Jangan lupa subscribe dan like. Ojo nonton kok Pak, subscribe gitu. Ngerti batin YouTube ya, YouTube. Zaman saat ini baru nonton YouTube ya, tinggalan. Dan saya hormati teman-teman semua pimpinan cabang Asia, pemuda, tokoh-tokoh lain. Ada Ustadz Saryanto di sini yang sering kita sebenarnya Majenang ke sini juga banyak belajar Bu untuk PKU. Kita sering minta pendapatnya beliau Pak Saryanto ya, karena PKU di sini ternyata lebih tepat masjidnya daripada Majenang. Ini karena ada kurang sesuatu di Majenang sehingga kita agak tertinggal. Tapi kemarin alhamdulillah Pak Saryanto dan kedatangan dokter yang betul-betul kader. Jadi Majenang kemarin kedatangan dokter yang betul-betul kader dan kedatangan Mas Anjar yang juga pengalaman di Puskesmas 1 di Guling Majenang. Insya Allah kita 2023 akan lari kencang. Insya Allah minta doanya Bapak Ibu ya. Aku jadi kayak Gandrung kalah isi dan ya PKU nih. Ya Pak Sambil Komerat ya Pak. Gitu. Kemudian juga cerita tentang Majenang tidak bisa lepas dari sejarah. Dulu yang besar, sekarang alhamdulillah Pak bangunannya hampir selesai Pak. Saya utang bangun 6 lokal itu mungkin yang hampir 200 juta katanya. Karena tempatnya nggak muat Pak, tempat untuk tidur santri nggak kebagian. Saya kadang merasa berdosa ya Pak. Ada anak memondok, kita nggak menyiapkan tempat, merasa berdosa. Tapi kita baru kecil semua Pak. Majenang itu baru kecil, bantingan gitu ya. Tidak seperti mana Pak yang maju sekali itu di Banyumas, Cilongo ada ketua PCM-nya kaya raya. Pak Sinten Pak apa namanya? Ketua PCM Pak Tasiwan itu saya pernah tanya ke teman-teman di Cilongo itu Pak Tasiwan itu 4 tahun yang lalu tanya berapa uang yang sudah digelontorkan Pak Tasiwan. Sekitar 11 miliar. Aku, masya Allah. Terus aku juga 11 miliar dan belum ketemu gampang ya Pak. Ya, itulah. Tapi kita nggak boleh putus asa ya Pak. Kita berjuang terus. Alhamdulillah dengan keterbatasan kita sekarang santri sudah sekitar 300, mungkin semua di situ. Sehingga kita harapkan nanti muncul kader-kader dari Muhammadiyah yang betul-betul militan, kader bersyarikatan. Dan kemarin alhamdulillah berkat perjuangan teman-teman itu santri kita sudah banyak yang hafal sampai 30 juz dan dapat banyak beasiswa. Ada yang di UMJ kedokteran gratis Pak. Orang tuanya senang banget Pak. Anak guru SD Muhammadiyah, Wiyata Bakti. Tapi puterannya ini hafal Quran 30, terima di UMJ kedokteran. Tidak bayar, bahkan tiap bulan dikasih kalau nggak salah 600 atau 800 ribu untuk makan. Itu blessing kosnya dikasih. Kemudian beasiswa di Kemenak juga banyak. Saya harap di sini juga nanti bisa. Dan ini perintisnya dulu adalah sosok tokoh dari Gandrung Mangu, Pak Kiai Satilbi. Waktu itu saya ini masih awam di Muhammadiyah ya Pak, pendatang baru, masih mualaf banget lah di Muhammadiyah dulu. Saya kenal beliau itu waktu di pondok.
perjuangan untuk merintis bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kehadiran hari ini dapat memberikan sesuatu yang bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam berjuang menegakkan agama Islam melalui Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya mau tanya, tapi jawabnya tidak pakai bahasa tutur, tapi pakai bahasa tubuh, ya. Tubuh supaya maksudnya supaya konsentrasi. Okay. Bagi Bapak Ibu yang setuju, tepuk tangan 2 kali, plok-plok, ya. Boleh dicoba ya Pak? Boleh dicoba? Supaya Bapak Ibu hadir sepenuhnya di pertemuan ini. Yang tidak setuju ya diam. Kalau tidak setuju diam, setuju tepuk 2. Plok-plok. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mantap menjadi orang Islam? Tinggal tepuk berarti orang mantap. Bapak Ibu, apakah bangga jadi orang Muhammadiyah dan Aisyah? Apakah Bapak Ibu ingin gandrung mau Muhammadiyah Aisyahnya maju? Apakah Bapak Ibu mensal jadi pengurus Muhammadiyah? Misal Pak Nagada yang misal kan jadi kita PCM juga. Waduh, payah ini Pak. Misal betul Pak. Jadi ngurusi PKU misal capek gitu ya Pak. Tidak ada benar sih Pak ya. Gagal waktu sih Pak. Oke Bapak Ibu, saya mengambil judul ini. Mengapa sih dakwah Muhammadiyah menjadi unggul gitu ya? Mengapa? Ini berdasarkan pengamatan saya sendiri dari PCM Majenang maupun saya belajar ke PCM yang lain karena Majenang juga belajar Pak ke Cilengsi ya, Cilengsi Jawa Barat itu unggul Jawa Barat. Kemudian kalau Jawa Timur kita sering ngobrol dengan cabang Panjang. Kemudian kalau Gombong hampir saya sering sekali dengan Gombong Pak. Gombong itu kemarin juara PCM nasional nomor 1 ya. Kebetulan anak saya malah jadi penggerak di Gombong. Kenapa? Mungkin orang tanya ngomong di pondok BW juga malah tidak ke PCM lain Pak. Dan dia sing biayai kuliah di Al Azhar itu adalah PKU Gombong. Jadi kita cerita. Tapi tetap kok Pak, tetap ada interaksi dengan Majenang, dengan Darul. Karena saya menghidupkan pesantren Al-Wiryo. Al-Wiryo kelihatannya juga akan bangkit Pak. Dan Al-Wiryo itu milik Muhammadiyah, tapi namanya karena yang wakaf dulu Mbak Wiryo jadi Mbak pesantren Al-Wiryo Muhammadiyah. Insya Allah nanti akan masjid juga. Saya lihat semangatnya luar biasa. Kemarin dibawa oleh anak saya ke Mesir untuk MOU dengan Syekh Mesir. Kemudian ini sudah diidentifikasi kelas aliyah kelas 3 yang mau ke Timur Tengah dibawa ke rumah anak saya tiap pagi sore hafalan Quran sama bahasa Arabnya tuh tiap hari. Hingga ngomongnya saya lihat apa ya, ngomongnya setiap hari pakai bahasa Arab. Ya kemarin pas liburan masuk ke rumah anak saya. Kebetulan anak saya tuh kalau di Bogor banyak orang kaya Pak, beda dengan kita itu. Anak saya difasilitasi rumah besar dengan kamar-kamar yang lengkap untuk membuat seperti rumah tahfidz itu. Nah, itu di samping di Pondok Al-Wiryo. Nah, di situ anak-anak itu dibina. Pagi-pagi sudah menghafal Quran, pagi sudah belajar ngomong bahasa Arab. Ini jadi saya juga sering ngobrol dengan PKU Gombong, dengan PCM Gombong. Saya agak tahu mengapa PKU Gombong itu lebih maju dibandingkan itu. Ini hasil perhitungan saya Pak. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahi Pak Askur ini juga. Ini malah ini belajarnya kemana saja ya, teman-temannya tersebar. Karena beliau ini kader asli Muhammadiyah. Kader asli Muhammadiyah juga itu jaringannya di IPN, di IMN. Kalau saya kan jaringannya jaringan Yai NU dulu. Jadi kalau Yai NU saya paham ya bagaimana Yai di Magelang ya, di Watu Congol, kemudian sampai Mbah siapa itu dulu? Yang paling keramat siapa dulu Magelang ya?
Mbah Mamli itu murid Mbah Buyut saya itu Pak. Waktu itu saya pertimbangan datang ke Temanggung itu, Mbah Buyut saya udah bilang itu nanti jadi kiai besar. Mbah Mamli itu dulu masih muda ya. Contohnya itu. Jadi saya tak paham dunia PNU-an. Maka minta maaf ya Pak Kadino, kalau gaya saya akan beda dengan kiai-kiai kader asli Muhammadiyah. Masih ke bawah-bawah Pak, masih ke bawah-bawah, sehingga saya kadang-kadang masih ada sisa-sisanya. Tapi untuk akidah, untuk syariah, kelihatannya ya saya sudah ke Muhammadiyah 100%. Cuma kalau masalah gaya-gaya itu nggak bisa dirubah ya Pak. Sedangkan saya senang nyanyi, senang itu ya. Mungkin di Muhammadiyah nggak ada yang bisa nyanyi Omarun itu nggak bisa ya Pak ya. Bisa Pak? Kalau bisa dengan hafal Qamarun Sidran Nabi Qamarun Wal Jamil Wa Jamil Sidran Nabi Wa Jamil. Wong nek ora ngandel aku Muhammadiyah lho. Nanggangan to. Silakan dulu wong. Wong enu di mana apa? Tapi sholawat badar memang saya hindari, aku dikritikin sama Muhammadiyah sholawat badar lah yang mengandung apa kontroversial itu ya. Dia sholawat lain kan banyak yang tidak mengandung kontroversial. Atau lagu-lagu biasa aja. Sebenarnya Pak Sang Surya telah bersinar itu sebenarnya juga siapa pengarangnya Pak? Dan Nabi itu semua itu adalah liriknya itu sama dengan yang teks di Arab. Dan Nabi itu semua itu juga orang seniman gitu. Kalau Pak nggak tahu dan lagi padahal itu adalah ada apa musiknya itu sama dengan yang ada di Arab. Cuma ketolong di lagu Arab ketolong Islami ya. Kalau misalkan apa Magadir ya, Magadir kelihatannya Islami padahal itu seperti lagu biasa lah. Ya padahal lagu Jalan Iyani bangsa itu loh. Sopo sing kuat nandang kahanan itu kan itu. Lagu kayak sama lah. Cuma dia bahasa Arab kan kelihatannya Islami loh. Magadir ya walbil ala Magadir. Apa percaya aku Muhammadiyah? Percaya lah. Muhammadiyah itu. Setuju. Aku pernah ketemu Pak Tafsir ya, Pak Tafsir. Aku nek dadi jenengan, aku sing lebih bagus itu luar biasa. Pak Tafsir pernah mendengarkan suara saya. Oke Pak, tujuan kita ini adalah mewujudkan cabang Muhammadiyah yang unggul baik secara kualitas maupun kuantitas. Ingin ya Pak, Bu, kita dari saya sampai Bapak ingin melihat gandum mau unggul. Oke, semangat tepuk 2 kali. Artinya kita ini semangat maju baik kualitas maupun kuantitas. Kualitas ini artinya apa? Anak-anak itu berkemajuan dalam hal ilmu agama maupun ilmu dunia. Kemajuan dalam hal ilmu agama apa? Ya bisa menerapkan dalil-dalil yang ada di Quran hadis itu sesuai dengan konteks. Kalau dulu orang wudhu itu sebelum ada Muhammadiyah dia apa Pak? Di kolam yang warna hijau yang penting 2 pola. Sekarang dengan adanya pencerahan Muhammadiyah sekarang semua sudah pakai keran. Oke? Contoh ya. Berkemajuan. Dulu orang itu apa ya? Ketika mau menentukan puasa harus melihat bulan. Kalau Muhammadiyah cukup dengan lihat bisa. Karena sudah berkemajuan. Melihatnya dengan ilmu, tetap melihat. Cuma Muhammadiyah melihat dengan ilmu yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mereka masih tetap terbatas dengan mata. Karena semacam kemajuan. Kadang-kadang nggak adil ya Pak. Kalau untuk sholat mereka bisa memahami ya Pak. Sholat jam berapa? Coba sholatnya zuhur. Oh jam 12 lebih 5 menit. Percaya dengan jam? Ya percaya. Pakai jam. Kok nggak melihat matahari?
Harusnya kan biar matahari mau sholat juga, ya enggak Pak? Kok percaya pada jam? Tapi bahasa masalah puasa ribut Pak. Ya gue gampang, logikanya gitu. Ya enggak apa-apa, tapi beda pendapat enggak apa-apa. Ini argumentasi orang Muhammad. Ya. Oke, secara kualitas kita ingin berkemajuan. Walaupun dalam proses ya Pak, nanti mau juga dalam proses, semua dalam proses. PKU Gambung yang maju seperti itu tanahnya PKU Gambung tanahnya itu 10 hektar, karyawannya 800, pendapatannya sebulan itu bisa 30 miliar pendapatan. Pak saya berapa miliar? Juga kalau PKU Gambung sebulan bisa hasil 1 miliar, kelihatannya nggak ada bangunan SMP kumuh kayak gini. Ya. Nggak ada semua lek bangun minjak rumah kabeh ya. Itu ya, kuantitas kita ingin banyak lah Pak. Memang Rasulullah senang umatnya banyak, tapi itu harus berkualitas. Dong ngapaknya kok akhirnya kayak gue di lautan. Gak ingin Rasulullah itu melihat umat itu banyak tapi berkualitas. Tapi semua proses ya Pak, yang kita belum semua juga perlu. Tapi kita ingin ke sini ya Pak, yang kita belum semua juga perlu. Tapi kita ingin ke sini. Apa yang kita lakukan? Oke. Ini kajian saya sendiri ya Pak. 4 pilar cabang yang unggul itu saya amati itu pertama karena mereka itu niat yang lurus dalam bermuamalah. 2. Kompak dalam mengejar mimpi. 3. Berbasis aset. 4. Inklusif dan berprestasi. Ini yang membuat mereka maju. Jawa Tengah itu Pak sudah jauh ketinggalan dengan Jawa Timur Pak. Kalau dari sisi cabang saya mengamati luar biasa. Sekolah-sekolah kita sudah jauh sekali dengan kita aja nih SMP Mejenang, SMP Gandrung, juara kabupaten aja Purwokerto juga seneng banget, ya enggak? Jawa Timur sudah sampai Jepang, sudah sampai juara tingkat nasional. Kita jauh banget. Maka kita ingin supaya kita nanti ke depan. Oke Pak, coba kita akan diskusi Pak. Niat lurus dalam bermuamalah. Ini kita apa enggak Pak ini ayatnya Pak? Harusnya apa ya? Ini ayatnya Muhammadiyah ya. Harusnya apa loh Pak? Imam Muhammadiyah harus sering baca ini. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathul qarib di akhir. Tapi sebelumnya ada syaratnya ini Pak. Supaya pertolongan Allah itu datang pada kita, itu apa yang kita lakukan? Ya, kita baca ya Pak. Kita pakai makom lahu apa Pak? Tadi anak-anak pakai makom nahwan ya Pak? Ustaznya seneng nahwan ya? Lagu itu banyak Bu, ada bayati, ada nahwan, ada sikah, diharka, ada cross. Kalau ibu senangnya lagu apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul
azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya. Ini sering dihafalkan oleh kita, tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tahukah kamu saya tunjukkan suatu perniagaan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Kok pakai perniagaan ya Pak? Memang perniagaan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi manusia. Perdagangan itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang itu terhormat, ya Pak. Bisa jadi DPR karena dia biasanya rata-rata dari pedagang yang uangnya banyak. Pedagang itu adalah orang yang bisa mengumpulkan uang dalam jumlah banyak dengan bisnisnya. Orang tidak ada yang senang terhadap selain orang senang semua terhadap perdagangan. Betul Bapak Ibu? Senang ya? Bahkan sekolah sekarang sebagai perdagangan. Sekolah Muhammadiyah buat ini berdua. Sekarang masuk ke dokteran aja masuk berapa Pak? 500 juta. Masuk. Tapi anak Indonesia nggak hafal 30 juta lulus gratis Pak. 500 juta ya masuk. Orang senang. Maka ini ayatnya pakai bisnis ya. Siapa sih orang yang tidak senang bisnis dengan yang bisnis yang sukses yang dapat menghasilkan keuntungan yang banyak? Semua orang senang, ya. Tapi ada bisnis yang lebih hebat. Mungkin kita di dunia nggak bisa punya perusahaan besar ya Pak. Tidak usah kecewa, tidak usah bersih hati, karena sebenarnya kita sedang membangun perusahaan raksasa. Ya, yang nantikan kita bisa nikmati di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa itu? Tu'minuna billah. Pertama beriman pada Allah wa rasulih dan rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan pemikiran kita, dengan tenaga kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ada lebih baik kalau kamu tahu. Ya. Dan titik poinnya kita di mana? Di sini Pak. Tujahiduna fi sabilillah. Katakan perang itu di zaman Rasul itu angkat senjata untuk menghadapi kaum kafir. Sekarang ayat ini masih jalan Pak. Ayat ini masih jalan. Cuma dalam bentuk yang berbeda. Perang kita adalah melalui wajah Muhammadiyah. Jadi laksana Muhammadiyah. Tapi pelaksananya bukan untuk perang fisik. Ya, ini adalah nanti perang perang pemikiran. Jadi Bapak Ibu ngajar di TK, ngajar anak-anak membaca, ngajar anak karakter yang baik, itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Sama Pak, sama. Bapak-bapak PCM kumpul-kumpul, ngopi-ngopi bareng rembuk tentang amal usaha, itu juga bagian jihad fisabilillah. Jihad kita kayak gitu Pak, enak kan? Ngaji, datang kemajian juga bagian dari jihad fisabilillah. Enak sebenarnya. Jihadnya sekarang lebih mudah dibandingkan jihadnya pada zaman Rasul harus berperang, harus meninggalkan keluarga berbulan-bulan Pak. Tohnya mati. Kita tuh hanya untuk kumpul aja kadang-kadang susah, betul? Kumpul aja susah. Oh ya kowe pengen mlebu swarga. Sing guyu-guyu kowe ada kowe rumah tau kowe. Kon kumpul angel kowe. Kadang-kadang tuh bilang juga gitu, kon kumpul angel. Kumpul ya angel, kumpul angel gede kumpul oleh pati.
Ya, bismillah ya Bu, ini sing esok nek diundang Pak Sarjono kumpul. Diundang Pak Sarjono kumpul, ngaji. Nggih. Oke. Ya lumayan ya. Ora pinter banget ya. Jare kula tak maca-maca sejarah. Nek tempat ini konten sing jenenge Syekh Jamil itu nggih ngajari minggu kok nganggo keranjang, kan? Nganggo keranjang. Ya kok lumayan keranjangnya sing iso terus nyadong kumpul lumayan wis kumpul terus lah lumayan deh. Syukur pinter gitu, bisa nadai. Ora iso apa-apa penting kumpul. Itu ya padi itu bisa putih karena gesekan gabah satu dengan gabah yang kita bisa putih itu kan kita bergesekan. Kalau kita nggak pernah bergesekan, beda pendapat, nggak pernah adu argumentasi ya kita nggak akan bisa putih, nggak bisa. Jadi sudah Bu, sudah Pak Sarjono kumpul, sudah Pak Sarjono kumpul, Ibu Asia sudah, Ibu Asianya, Wedang, undang Wedang, gila. Tadi dikatakan Ustaz Mastur, Muhammadiyah, acara itu kita mau diantarkan ke pintu surga. Tujuan jajan adalah mengantarkan kita ke surga. Dan nggak usah bingung kok, dia badan kurang apa. Surasa menga-mengo gerangan lain lah. Saya sing ngomong biyen ora nama Mas Dewi kepengin Muhammadiyah malah dengan jadi Muhammadiyah suwe malah menga-mengo. Salafi bukan sudah sebenarnya Ahmadiyah juga belajar pada kiai-kiai Salafi kemudian sudah diadop ke Indonesia sesuaikan konteksnya dengan Indonesia. Nanti mundur lagi kita Pak. Kalau ke situ nanti kita mundur lagi. Pak, saya ngaji ke Ustadz Adi Dayat. Kalau saya itu bukan santri yang pengumuman lah, saya santri malah sekarang jadi santri YouTube ya. Sekarang kan santrinya dari santri bener ya Pak, yang di Facebook ya, YouTube ya, apalagi WhatsApp ya, mending YouTube ya, WhatsApp ki senengi motor sing pendek-pendek, posting dawa-dawa apa kowe intine? Kabeh moco. Literasi Indonesia ketinggalan ya, karena sebelum membola. Ini ya Pak, saya sering buka itu channelnya Ustaz Adi Dayat. Adi Dayat itu adalah referensi kita. Kalau nggak dari Masjid Tajik, buka Adi Dayat itu kan kader dari Muhammadiyah. Yang sudah pengalaman kecerdasan luar biasa diakui oleh dunia itu. Nah kita mau Muhammadiyah malah nggak pernah lupanya malah apa Bu? Ini buat bahasa lama malah beruntak penjenengan. Udah kena Muhammadiyah bukan bahasa lama wae bingung. Kesukaan di daya kasih mandar pada ya beda ya 90-100 lah ini buatan paduan yang ngomong paduan. Ya jabatan itu apa Pak? Kata saya bangga jadi kader Muhammadiyah karena apa? Satu, Muhammadiyah itu komitmen pada Al-Quran dan hadis. Dua, dibawakan oleh siapa? Cucunya sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahmadiyah itu Habib, nggak usah grogi ngadepi Habib. Ya cuma dari Habib yang tidak itu juga Habib. Cuma waktu ngomong macam dulu atau ini itu Habib keturunan wali so. Pokoknya bangga jadi orang Muhammad. Ya perannya di Indonesia tidak diragukan. Aman kalau Muhammadiyah Pak. Karena kita itu yang mendirikan angka. Siapa yang pertama mendirikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia TNI? Siapa? Jenderal Sudirman. Siapa dia? Kader Muhammad. Pak Soekarno kader Muhammad. Pak Soeharto pernah sekolah di Muhammadiyah. Gus Dur temannya Muhammadiyah. Ya temannya Muhammadiyah kan. Pokoknya semua ada hubungannya dengan Muhammadiyah. Ya nggak Pak? Ini Pak, pokoknya kita semangat jihad lah. Karena bisa mengantarkan bantuan
Jangan punya mata Muhammadiyah, tapi kalau nggak berjuang di Muhammadiyah, ya jangan ngarep-ngarep aja ngarep-ngarep surga. Nggak ada perjuangannya, nggak ada pembelaan terhadap Islam, nggak ada. Nah, ya. Kemudian apa kalau kita berjuang dengan Allah? Kita rapat, kita diskusi, kita bantingan, ya kan? Ya, firlakum dunubakum, kamu akan diampuni dosa-dosa. Kita diampuni dosa oleh Allah. Ya, dosanya kadang-kadang betul. Apa betul gak ada dosa? Uang sing ngapuran di dosa malah dosa sing paling gede. Uang sing cari wali mesti wong aula ilah menurut ahla wala ala narin. Ya, sebenarnya diriku ya Allah, diriku itu nggak layak masuk surga karena merasa banyak dong, tapi nggak kuat di dalam neraka karena merasa dirinya itu banyak dosa. Tapi gimana kita yang tetap minta masuk surga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa lagi? Lahi ilah tulifir si itu bukan Quran, itu hanya diri budaya. Nggak apa-apa Pak, ya. Tapi yang penting aja dinyanyikan pas sholat. Gue gak beruang sholat tuh. Nah, aku dengar-dengar ya daripada nyanyi campur sari, pakai butuh malah butuhnya kesuk. Butuh labianya sing neng jero lemariku. Butuhnya kesuk. Gue nyanyi apa jane bu? Nyegel aku tak pengen gue. Kena-kenaan ke, malah nyanyi ini malu enak ya bu. Yang berlaku dulu bahkan diampuni dosanya Pak, dosanya diri akeh dua amat rata untung diampuni banyak diri mau jihad bisa di wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan kita akan dimasukkan di surga. Wa masakin thayyibat, dan kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan, sakinah tenang, dan nanti ada dari kehidupan. Ini Pak, kalau kita jihad fisabilillah, kalau memang seorang melu jihad fisabilillah, yang menurut kita yang paling tepat di Muhammadiyah. Tadi saya katakan, kenapa Muhammadiyah tidak salah. Wa ukhra tuhibbunaha nafsu. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Tuhan, ya, semacam. Kemudian ini Pak, niatnya lurus lillah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, semangatku, kemudian kerjaku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Muhammadiyah harus sama mencari ridho Allah. Kok aku dibayar? Itu bonus, bukan tujuan nek jenengan tujuan aku kerja nang PKU, kerja nang SMP, amal usah dibajar, hilang ganjaran ra oleh apa. Tapi nek niate ya Allah, aku bekerja sesuai kemampuanku karena Engkau. Titik. Dene amal usaha ngasih saya 2 juta ya alhamdulillah, 4 juta alhamdulillah, 10 juta alhamdulillah. Kalau memang mampu, sekolahnya maju, banyak guru digaji sebulan 4 juta, 5 juta, berapa? Itu bonus bukan tuh. Nah, kerjanya gaji, wes nggak tahu apa. Nah, kalau Pak Mas Pur ini bukan saya gaji Pak PTN. Wong Jowo darahnya aku digaji nama Muhammadiyah. Orang ngerti sih. Ngerti ini Wong Jowo itu Pak Muhammadiyah triliunan duitnya. Mesti jadi ketua PTN gajinya piro kae. Ya berapa kok dari darah ini ya Pak. Ini malah sering bandingan ya Pak Kartini ya. Wong sing Jowo ngerti. Triliunan itu milik pusatnya terus berkembang. Ya, itu antiknya Muhammadiyah itu. Jangan kita Pak, pimpinan pusat yang mau ngedang ngetahuan itu enggak yang gaji Pak. Sing sugih ya rektor-rek. Kira-kira. Tapi orang kok memang mampu ya dan dia bisa membesarkan. Ibarat itu perusahaan dia
bisa membawa perusahaan itu hasilnya 100 juta, dia sebulan digaji 1 juta nggak? Saya sempat tanya ke PK Utom, saya itu ya PK Utom, gaji dokter kok sebulan 200 juta, dokter spesialis. Lalu itu direkturnya Pak Ibnu apa nggak mungkin PK Utom? Ya enggak, sudah hitung. Nah gimana hitungnya masa dokter spesialis 200 juta? Coba ya dokter spesialis sekali operasi 15 juta, ya. Sehari dia bisa operasi 4, ya, 4 kali berapa sebulan berarti? 60 kali 15 juta berapa? Berapa Pak? 1,8 ya, 1,8 dia cuma dikasih 200. Yo masuk uangnya banget Pak. PKU ya Pak. Alat cuci darah itu punya 200 unit. 200 unit full tiap hari, nggak ada yang kosong, antri Pak. Saya masuk kecuali sepi ya PKU tak belum apa. Kok kabeh kemarin. Ini luar biasa. Mudah-mudahan gandrung ya. Maksudnya itu lewat, amin lewat. Soalnya dari PKU masuk beres kabeh Pak. Sekolah beres, pondok beres, soalnya didukung dipasarkan dari Pak saya. Oke, Pak, semangat ini kompak mengejar ini. Pak, dia punya impian belum? Kalau kaum yang belum impian harus bermimpi dulu. Karena dimana kita memuji mimpi aja tidak punya, harus punya impian. Belum buat ya? Pasar impiannya gimana kalau pasar? Ya, mau menjadi rumah sakit. Ini jadi rumah sakit tahun berapa? Bermimpian dari dulu bermimpi. 2024 sudah mulai progres klinik utama, mudah-mudahan. 2024 progres, amin ya Rabbal. Ini saksikan Bapak Ibu dan para malaikat di sini. Terus, Tapi bukan Pratama menjadi utama, di sebelahnya. Jadi ada 2 manusia. Itu mimpi. Kalau mimpi yang ke depan, ya menunggu progres itu jalan dulu. Oke. Tapi ada mimpi untuk rumah sakit ya. Oke. Saya ingin tanya yang mengelola pondok pesantren siapa? Pak Ratno. Apa mimpi Anda Pak Ratno? Punya santri 500. Punya santri 500. Kapan bisa terwujud targetnya? 3 tahun lagi. 3 tahun. Alhamdulillah. Enggak apa-apa mimpi dulu. Lah wong ora ndok mimpi kepengin maju kuwi wae. Mimpi dhewe. Enggak ada yang larang. Ya Pak. Yang larang. Ya, mengejar mimpi. Kemudian dalam mengejar mimpi itu kita harus kompak, Pak. Harus kompak. Mimpi itu nggak bisa mengejar sendiri, harus berbareng. Ini ayatnya sudah apa? Ya, surat As-Saff ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ini Pak. Marsus sopan. Sesungguhnya Allah minta orang-orang yang berperang di jalan Allah, berjihad, berjuang dalam mengusaha. TK, SD, SD-nya punya Pak? SD? Punya ini. Alhamdulillah. Ya, TK-nya punya 2 ya. Kalau Majengan punya berapa Pak? TK-nya Pak? 18. 18. SD-nya punya berapa sini? 1. Majengan berapa? Baru 7. Baru 7. Ya nggak sedikit lah, ngejar 6 lagi kan sama. Kemudian SMP ada? Alhamdulillah sudah hidup ya. Majengan punya? Punya 2. Punya 2 SMP dan MTS. SMA? Belum. Nah,
hampir bubar SMA Muhammadiyah Pak, sekarang bangkit lagi Pindah ke Durja. dengan dia. Saya itu pernah vakum Pak, SMA dan Aliyah, sekarang sudah bangkit lagi dengan branding baru. Tapi memang kalau membuat yang mati kemudian hidupkan lagi perlu satu pertanggung. Alhamdulillah Pak Kusrihon itu juga kader asli Muhammadiyah telah mengembalikan kepercayaan SMA dengan branding Sarunam. Ya alhamdulillah ada kecenderungan naik gitu. Nah, SMK punya nggak Pak? Belum. Majinan punya Pak? Oh punya. Muridnya berapa Pak? 1.600. Kalau buat kampus 2 di sini Dulu punya 5 kampus Pak, terus jadi masalah. Jadi masalah. PCM sing mumet. Saya mutusin Pak dipanggil yang dinas. Dulu iya. kan seperti perguruan tinggi itu kan kampus Iya, A dulu. di sana, kampus B. Tapi nanti kalau regulasinya bisa Pak, nanti bisa. Tapi kan kita belajar itu. Tapi pernah kita mencoba regulasinya itu, terus kemudian banyak teman sebelah yang komplain dan kita Diserang. Tapi kalau ada regulasi sebenarnya kita Iya, 1.800 tuh Pak. Sekarang kan kelas 7-nya, kelas 1-nya 600-an kali 3 1.000. Pak, kalau sekolah udah besar itu aliran dana dari pusat itu banter Pak. Tapi sekolah yang kita 20 15 tuh angel. Ngobrol kan Bang. Ya, sama aja tuh kalau saya itu bantuan setahun semiliar 2 miliar kalau dikumpul. Setahun untuk bangun. Dia banyak kenaikan PTN-nya. Bukan ketua PTN tapi berada dakwahnya agak tertopang. Contoh PKU nggak bisa bayar karyawan, dia tinggal menerima di DSM-nya gimana? Oke Pak, ada uang kebetulan. Baik, contohnya gitu. Nanti gantian kalau PKU-nya maju, PKU yang mau pengen itu kan gantian. Dulu SMK Muhammadiyah itu yang bangun siapa? SMA, guru SMA. Iya Pak. Pokoknya kompak lah. Ya. Kita itu berjuang satu bendera Muhammadiyah. Perbedaan pendapat hal yang biasa Pak. Cuma curang itu ya warna-warna pemain ngaku sing background NU jelas diserang oleh militan Muhammadiyah. Kira apa kok wong yang ikhlas bermama ditompo yang ini orang ya. Tapi saya menghargai, bukan berarti orang yang garis lurus Muhammadiyah juga penting. Karena kalau nggak ini nanti bubar Muhammadiyah juga. Ya, pada lagi ke MT, pada lagi ke salah Pak Beri, wong sing Muhammadiyah mandama itu penanggung. Nah aku bagian yang urusan masyarakat bala. Ada. Alhamdulillah yang NTA di Magelang sudah kembali lagi menuju jalan yang benar. Muhammadiyah, ya. Yang salah ya, ini salah itu saya. Kita salah itu saya agak mungkin. HTI salah itu susah sekali. Ketika udah masuk ke amal usaha, kuat Pak. Karena mereka itu gerakannya progresif, ya, sehingga bisa pura-pura amal usaha. Perang internal akan terjadi. Alhamdulillah proses itu sudah kita jalani. Masjid-masjid yang tadinya banyak bermain orang-orang salafi itu dan mereka mulai memainkan opini, kita ambil lagi ke PCM dengan cara-cara kita. Sekolah-sekolah yang kemarin banyak dulu salafnya kemudian ingin memberontak, ya nggak bisa karena secara formal milik Muhammadiyah alhamdulillah sudah kita selesai. Ini akan jadi kita bukan berarti salafi sesat itu tidak ya Pak, cuma punya rumah sendiri, nggak usah meributi rumah orang lain. Kita nggak usah meributi rumahnya salafi, kita juga tidak ingin diributi oleh amalku, ya sesuai dengan keyakinan dalam rumah. Itu prinsipnya teman-teman PCM Pak. Kalau enggak itu harus Pak Muhammadiyah habis. Pondoknya dulu condong ke salafi. Kalau kita biarkan habis pondok itu. TK, masjid-masjid,
sekarang kita tidak sekolah. Kita tapi ya tetap menyambung silaturahmi dengan teman-teman Salafi, cuma dalam halaman sehari saja. Kalau tidak nanti perang di dalam. Konfliknya luar biasa dan itu sudah ada apa? Nanti kalau ingin cerita lagi secara mendetail ya dengan Pak Masud lebih dalam ceritanya. Kalau saya biasa untuk warning aja, kalau saya itu termasuk orang yang toleransi terhadap keyakinan asal Islam, Pak. Artinya silakan nggak apa-apa, itu kan salah satu uslub ya, cara untuk menegakkan Islam. Mungkin di hadapan Allah juga nggak salah, cuma di NKRI nggak bisa. Di Arab apalagi juga gantung itu, kalau di Arab nggak ada eksekusi. Kalau di Indonesia kan dibiarkan, tapi nggak boleh. Sudah bagus ya Indonesia. Kalau Salafi itu beda dengan kita, ya. Tapi dia juga kita seperti mungkin juga istihadnya tidak salah, karena kan boleh beda istihad ya Pak. Kan kita diperbolehkan berbeda istihad. Ya kita ini Muhammadiyah dan Muhammadiyah, silakan dengan begitu. Kita Salafi bukan saya tidak tahu salah, saya juga tahu salah. Ponakan saya itu Syekhnya Salafi di bawah punya pesantren, tadinya saya Indonesia, itu ponakan saya. Tapi dia buat pesantren sendiri, bangun amal usaha Muhammad, nggak boleh pesantren. Kalau ingin aman, kamu aman, Indonesia aman, jangan ganggu rumahnya orang lain. Dan kami dakwah ladang sendiri, bantu sendiri, pesantren siapa yang diajari dengan baik. Itu saya saya juga gitu. Memang ini ada kelebihan mereka sebenarnya yang tidak bisa kita. Itu ya Pak. Ini cerita supaya kita lebih hati-hati dengan gerakan lain. Kemudian ketika menghadapi masalah itu tadi apa ya, kolaborasi ya, kompak ya Pak. Jangan menang sendiri, itu penyakitnya kita itu menang sendiri. Kalau udah berpendapat orang lain salah semua. Ya kalau ada kumpulkan, jalan terbaik, sepakati, terus yang sudah sepakati itu ayo kita angkat bareng-bareng. Ketika ternyata di jalan berjalan kurang baik lagi, kumpul lagi, direfleksi. Itu yang kita nanti ada bahasanya tersendiri. Terus ayat berikutnya, ini Al-Kahfi ya Pak. Ini yang sering dibaca dengan malam Jumat ya Pak. Dibaca apa enggak? Apa baca Yasin? Yasin ora, pas ora. Salah. Nggak benar malah. Kalau di masjid saya itu budaya ya tahfi kan. Alhamdulillah. Kadang-kadang itu saya heran. Kalau pengajian Pak yang datang malah orang-orang tua itu. Tapi kalau Al-Kahfi, baca Al-Kahfi, anak-anak, orang tua, pemuda, semua Pak. Kalau baca aku juga heran kok. Lihat banyak. Salah satu ayat motivasi kita ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi yaquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Misalnya Nabi mau mencari sama dia, bukunya Nabi, karena maksudnya Musa merasa paling hebat. Dan Musa merasa paling hebat, jadi tegur lagi, Nabi Musa nggak boleh merasa paling hebat. Kenapa dengan merasa paling hebat? Bukan apa-apa kalau Nabi Musa tegur, nggak ada makhluk yang punya kelebihan dibanding kamu. Siapa Nabi itu? Gimana di sini kejar? Suruh dari sini Pak, di pertemuan dua laut. Karena beliau ini melaksanakan perintah Allah, berjuang, bersiap untuk menemukan guru. Waktunya berapa tahun Pak? 80 tahun. Ngejar guru membutuhkan waktu 80 tahun. Dan jenengan ngedeke ini pesantren sih kita tahu Pak. 3 tahun. Itu aja butuh data di sini mungkin 20, Nabi Musa 80. Terus tapi memang harus ada dia ada target ya Pak. Dan diberikan. Nanti cara mengembangkannya dengan di belakang. Yang penting bangun impian ya. Nabi Musa 80 tahun mencari Nabi sendiri.
Ya. Kemudian ini Pak, ini untuk mengejarnya kita harus membuat rencana yang matang ya Pak. Jadi jenengan ingin mimpi target harus direncanakan dengan bagus, dan jangan nanti ditulis. Wong impian aja harus ditulis Pak, kata pasti perlu ditulis Pak, di kamar dengan ditulis. Berapa tadi? Gimana dengan tahun 2006 santri 500 tulis di depan kamar kerja dengan supaya ngatur tahun 2030 rumah sakit Gandrung tulis Pak, dengan tulis Pak dengan tulis. Jadi ada itu lagi. Aduh, berapa? Ini kolaborasi dan belajar pada ahli atau praktisi ya, betul Pak. Mendengar itu sudah jadi kunci pendatangan saya. Walaupun saya sebenarnya juga belum ahli ya, tapi saya memang praktisi lah. Ya, punya pengalaman yang bisa berhidup. Tidak hanya ke saya, nanti kemana? Saya juga belajar terus Pak. Ya, untuk PKU saya juga malah belajar ke Pak Saryanto, belajar ke Pak Awin, belajar ke Pak Hukum, ya terus belajar pada ahli dan praktisi. Kolaborasi, ya. Saya kemarin mencoba kolaborasi ya Pak. Kolaborasi itu kerjasama dengan siapa?